Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pengkajian ya, melakukan pengkajian khususnya masuk dalam pengkajian kognitif ini dalam menunjang pada waktu kita melakukan pengkajian pada asuhan keperawatan, khususnya pada asuhan keperawatan gerontik ya. Nah, kali ini pengkajian yang akan kita lakukan adalah pada pengkajian skala depresi. Sebenarnya selain apa yang akan kita bahas nanti, sebenarnya ada pengkajian-pengkajian lain juga yang prinsipnya sama, melihat sejauh mana tingkat ataupun skala depresi pada lansia, tetapi yang paling familiar, yang paling mudah pengaplikasiannya dan yang paling sering digunakan ini memang inventaris depresi back atau skala IDB ini. Nah, dari skala ini sebenarnya kalau kita melihat literasinya berdasarkan kenapa disebut sebagai skala depresi back, karena memang penemunya adalah Beck and Dickel ini pada tahun 1972 ya. Jadi skala depresi ini untuk melihat sejauh mana status ataupun pengkajian kognitif pada pasien lansia atau pada pasien gerontik. Nah, seperti biasa di awal di sini sudah ada status ya, mulai dari nama klien, yaitu dari jenis kelamin, kemudian agama, pendidikan. Pendidikan ini wajib ya kalau pendidikan ya, karena nanti pendidikan ini relevan dengan hasil juga sebenarnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian alamat, kemudian kita nama pewawancara atau nama perawat, tanggal dilaksanakan, tinggi badan, berat badan, golongan darah kalau ada. Kemudian hal-hal yang dibahas di dalam penilaian inventaris depresi back ini atau pengkajian skala depresi back ini itu kurang lebih ada 13 poin yang dibahas di sini, yaitu mulai dari poin kesedihan, kemudian ada pesimisme, rasa kegagalan, kemudian ketidakpuasan, kemudian rasa bersalah, tidak menyukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri, menarik diri dari sosial, kemudian keraguan-raguan, perubahan gambaran diri, kesulitan kerja, keletihan, dan anoreksia. Ya, yang kemudian nanti dari hasil itu ada interpretasi yang bisa kita jadikan dasar atau kita jadikan acuan dari hasil. Jadi kalau 0 sampai 4 ini depresi tidak ada atau dikatakan minimal. Kemudian 5 sampai 7 ini dikatakan sebagai depresi ringan. Kemudian hasil 5 sampai 8 sampai 15 ini depresi sedang, dan hasil 16 lebih adalah depresi berat. Nah, di sini nanti dijadikan dasar dari keterangan ketentuan pada hasil penilaian ini yang disebut sebagai interpretasi hasil ya. Jadi katakanlah Nyonya W setelah kita analisis melalui pengkajian pada skala depresi back ini ternyata hasilnya adalah depresi ringan misalkan. Berarti dengan skor ataupun dengan kriteria hasilnya adalah skor 5 sampai dengan 7. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting pada pengelolaan asuhan keperawatan, mengingat pada pengkajian skala depresi ini juga menjadi pendukung ataupun penghambat pada waktu kita nanti akan melakukan implementasi pada asuhan keperawatan yang akan kita kelola. Jadi ini nanti akan sebagai dasar. Sehingga keberhasilan di dalam pengelolaan ASKEP dan lain sebagainya itu dasarnya salah satunya adalah ini. Oke, kita kembali mulai dari awal. Yang pertama adalah pada kesedihan ya, pada poin kesedihan. Di sini ada 4 skor ya, ada 4 skor. Dimulai dari skor 0 yang paling bagus ya, saya tidak merasa sedih. Kemudian skornya 1, saya merasa sedih atau galau ya. Kemudian skor 2 ini saya galau atau sedih sepanjang waktu dan tidak dapat keluar darinya. Artinya si lansia ini dalam kesehariannya, dalam setiap harinya selalu dalam kondisi yang sedih ya, tetapi sedihnya ini kategorinya masih dalam skor 2 pada
penghitungan skala depresi ini. Kemudian pada skor 3 ini ada pernyataan bahwa saya sangat sedih, tidak bahagia di mana saya tidak dapat menghadapinya. Jadi pada poin 2 dan poin 3 ini, pada skor 2 dan skor 3 ini, perbedaannya adalah pada skor 2-nya ini memang sedih panjang waktu dan tidak dapat keluar darinya, tetapi di situ belum membahas tentang sejauh mana coping mekanisme di dalam mengatasi kesedihan atau yang disedihkan apa itu kita kadang sulit mengkaji pada skor 2. Tetapi pada skor 3 ini sudah ada yang namanya keputusasaan ya. Karena di situ pasien ataupun lansia sudah mengatakan tidak dapat menghadapinya. Nah, ini yang tahu, yang bisa menentukan, yang bisa kita analisis ini ya tentunya perawat sendiri karena yang sudah langsung berkomunikasi dengan pasien atau berkomunikasi dengan lansia. Kemudian poin B yaitu poin pesimisme. Ini terdiri dari 4 skor juga. Sama ya prinsipnya, semakin sedikit skornya itu adalah semakin bagus. Jadi ini diawali dari 0, tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan ya, berarti kalau tidak ada pesimis, tidak kecil hati tentang masa depan, berarti di situ lansia tentunya sudah ada perencanaan-perencanaan yang matang ya, mungkin dari sisi finansial, kemudian dari keluarga dan lain sebagainya. Kemudian skor 1 ini merasa kecil hati tentang masa depan. Skor 2 merasa tidak punya apa-apa dan memandang ke masa depan. Kemudian artinya skor 2 ini ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran, kemudian ada kecemasan di dalam diri pasien atau diri lansia karena memang tidak punya apa-apa. Kemudian skor 3 ini merasa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu yang tidak dapat membaik, yang artinya sebenarnya sebelum membicarakan tentang masa depan itu lansia sudah nyerah. Nah, poin A dan poin B ini nanti bisa berkaitan. Artinya jawaban poin A dan jawaban poin B. Ketika poin A-nya ini tidak, jawabannya adalah 0, saya tidak merasa sedih ya. Kemudian poin B-nya tiba-tiba 3, ini kan tidak masuk akal. Jadi ada keterkaitan yang signifikan, ada korelasi yang signifikan antara poin demi poin. Kemudian poin C ini rasa kegagalan, poinnya masih sama, 0 sampai dengan 3, ada 4 skor. Ya. Skor 0 tidak merasa gagal, skor 1 merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. Ya, artinya ada proses perbandingan ya. Jadi lansia ini membanding-bandingkan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Kemudian skor 2, bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang dapat saya lihat adalah kegagalan. Ya, jadi selalu dirundung rasa kegagalan, selalu melihat apa yang sudah dilaksanakan ini gagal dan lain sebagainya. Kemudian poin 3 atau skor 3 ini merasa benar-benar gagal sebagai orang tua. Ini biasanya ada histori atau ada sejarah di mana kegagalan itu tentu terindikasi pada suami atau terindikasi pada anak ya. Atau ketika istri ya ketika suami ya berarti terindikasi pada istri. Nah, ini menjadi sebuah penyesalan yang berkepanjangan ya, karena sampai dengan lansia atau pasien ini merasa benar-benar gagal sebagai orang tua. Kemudian ketidakpuasan, skornya masih 0 sampai 3. 0 tidak merasa tidak puas. Ya, kemudian 1 tidak menyukai cara yang saya gunakan. Jadi cara yang dia gunakan sendiri tidak suka. Kalau kita mengkaji ini pun juga kita bisa membandingkan ataupun menyambungkan dengan tipe-tipe lansia ya. Itu bisa disambungkan berdasarkan konsep pada tipe lansia. Kemudian masih pada ketidakpuasan ini skor 2 tidak lagi mendapat kepuasan dari apapun. Jadi merasa seolah-olah sudah tidak ada yang bisa diharapkan, sudah tidak ada yang bisa diandalkan, sudah tidak ada yang bisa memperjuangkan dirinya sebagai lansia dan dalam kondisi pada waktu kita melakukan pengkajian itu. Kemudian poin 3 ini tidak puas dengan segalanya. Kalau sudah poin 3 ini tidak puas dengan segalanya, sudah ada unsur-unsur yang antara poin A sampai dengan poin M tadi pasti akan berkaitan. Kemudian rasa bersalah, masih 0 sampai dengan 3 ya sama. 0 tidak merasa benar-benar bersalah,
Karena tidak merasa benar-benar bersalah itu artinya ya secara histori tentu setiap manusia ada kesalahan yang diingat ya. Tetapi kemudian tidak larut di dalam satu kesalahan yang mungkin dianggapnya atau dinilai itu menjadi kesalahan besar, diingat-ingat terus, sampai dengan tidak bisa move on ya, sampai dengan tidak bisa move on. Kemudian skor 1 ini merasa buruk atau tidak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik. Skor 2 merasa sangat bersalah. Skor 3 merasa seolah sangat buruk ya atau tidak berharga. Kemudian poin F ini tidak menyukai diri sendiri. Nah, ini tentang perasaan terhadap diri sendiri ya. Poin 0, skor 0 masih sama 0 sampai 3. Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Artinya ada capaian-capaian atau ada sejarah ataupun ada histori yang dalam hidup lansia itu ada sebuah kepuasan ya karena tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Kemudian skor 1 ini saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Skor 2 saya muak dengan diri saya sendiri. Skor 3 saya benci diri saya sendiri. Nah ini tidak menyukai diri sendiri ini kalau kita kaitkan dalam pengkajian, dalam penyusunan diagnosis keperawatan pada ASKEP, ini nanti nyambungnya kepada defisit perawatan diri. Pada defisit perawatan diri nanti pasti akan nyambung ke situ. Makanya di dalam pengkajian ini akan selalu saling berkaitan antara pengajian satu dengan pengajian yang lain. Kemudian poin G, membahayakan diri sendiri. Skor 0 sampai 3. Skor 0 itu saya tidak punya pikiran tentang membahayakan diri sendiri. Poin 1, saya merasa lebih baik mati. Poin 2, saya punya rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. Poin 3, saya akan bunuh diri jika saya punya kesempatan. Nah ini membahayakan diri sendiri ini perlu menjadi perhatian ya. Ketika nanti yang kita kaji ini adalah pasien yang ada di panti werda atau pasien yang ada di unit rehabilitasi, ya tentunya akan menjadi warning untuk petugas yang ada di ruangan ya karena memang sudah ada tujuan atau sudah ada rencana untuk melakukan bunuh diri pada lansia itu. Artinya lansia itu bahkan sampai dengan memiliki tujuan yang tujuan itu menyakiti dirinya sendiri dan ini perlu warning atau perlu perhatian dari petugas kesehatan yang ada di panti werda. Ketika pasiennya ada di keluarga, ya tentunya kita harus memberikan masukan-masukan, memberikan edukasi-edukasi kepada keluarga untuk memposisikan keluarga sebagai peran controlling di dalam perawatan lansia secara lebih lanjutnya ya. Karena sudah membahayakan diri sendiri, apalagi sudah akan bunuh diri jika punya kesempatan. Nah, hal ini tentunya tidak serta-merta mudah ya pada waktu dikaji. Karena harus benar-benar ada bina hubungan saling percaya yang baik antara pasien dengan perawat. Karena tidak mungkin seseorang ataupun pasien yang ketika sudah memiliki rencana atau ingin bunuh diri itu kemudian dicerita-ceritakan ke semua orang atau ke perawat, itu nggak mungkin. Nah, salah satu triknya ya tentu menjalin bina hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat sebaik mungkin. Sehingga pasien bisa, ketika kita care ke pasien, pasien bisa merasakan itu dan pasien bisa sharing, bisa menceritakan atas apa yang dirasakan oleh lansia atau oleh pasien kepada kita ya. Kemudian poin H masih sama 0 sampai dengan 3, skornya ada 4 poin ya. Skor 0 ini saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Dari aspek sosial artinya masih ada keinginan berinteraksi, bersosial dengan semua orang ya atau dengan orang lain. Kemudian skor 1 ini saya kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. Artinya ada proses perubahan yang terjadi yang awalnya mungkin pada waktu masih produktif atau masih usia-usia produktif masih bersosial dengan baik ya, masih bersosialisasi dengan baik antara pasien tersebut dengan orang lain, tetapi setelah masuk pada fase lansia sudah mulai mengurangi aspek untuk bersosial dengan orang lain itu sudah mulai dikurangi. Kemudian dengan skor 2, ini saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. Artinya sudah tidak ada care antara lansia tersebut dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian skor 3 ini saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli pada mereka semuanya.
Berarti potensi untuk lansia tersebut menarik diri dari sosial itu akan semakin tinggi ketika skornya 3. Nah, ketika potensi menarik dirinya tinggi, ya tentunya resiko di dalam lansia itu mengalami masalah-masalah gangguan kejiwaan juga akan sangat tinggi. Karena ketika seseorang itu menarik diri dari sosial, ya sering menyendiri di dalam kamar atau di dalam sebuah ruangan, tidak ada teman untuk sharing, tidak ada teman untuk cerita, tidak ada perhatian, tidak ada peran controlling atau supporting system yang ada di keluarga ataupun yang ada di panti werda, ya, atau bahkan tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan lansia itu, ya resiko pada gangguan kejiwaan tentu akan menjadi tinggi pada lansia itu. Sehingga ini menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Nah, dalam pengkajian ini pun kita, karena pengkajiannya adalah dari aspek sosial, ya, dari menarik diri dari sosial, ini kita juga bisa melibatkan orang sekitar, baik itu keluarga, kemudian petugas kesehatan, atau sampai dengan melibatkan klien lain atau pasien lain ketika itu di panti werda, ya. Kemudian keraguan-raguan ini masih sama, ada 4 skor. Mulai skor 0 ini saya membuat keputusan yang baik. Kemudian skor 1 saya berusaha mengambil keputusan. Skor yang 2 saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Skor 3 saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Nah, tentunya ini juga kembali lagi berkaitan dengan aspek lain atau dengan poin-poin lain, ya. Karena di dalam pengambilan keputusan ini tentu ada hal-hal ataupun ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh lansia itu. Kemudian poin C, ini perubahan pada gambaran diri. Masih sama, 0 sampai 3 atau 4 poin. Pasien tidak merasa bahwa pasien tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya perubahannya ya perubahan-perubahan yang wajar, ya, tidak perubahan yang ekstrim atau tidak perubahan yang langsung ekstrim, ya, atau perubahan yang drastis, ya, pada lansia itu. Karena lansia hanya merasa bahwa tampak lebih buruk, bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya, tidak merasa itu, gitu. Kemudian skor 1 ini saya khawatir saya tampak tua, tidak menarik, dan ini membuat saya tidak menarik. Jadi ada kecemasan, ada kekhawatiran tentang gambaran diri oleh pasien tersebut. Nah, ketika pasien sudah ada kekhawatiran itu, tentunya ada kekhawatiran-kekhawatiran lain yang muncul dari aspek sosial, ya. Ketika sudah tampak tua, sudah tidak menarik, kemudian sudah banyak hal ataupun proses menua yang membuat pasien atau lansia itu tidak menjadi menarik lagi, ya tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran dari aspek sosial atau aspek hubungan dengan pasien lain, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian skor 2 ini merasa bahwa ada perubahan yang permanen dalam penampilan. Skor 3-nya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikan. Ini juga harus kita lihat dulu kondisi pasiennya bagaimana. Bila mana pasien defisit perawatan dirinya bagus, ya, atau tidak terjadi defisit perawatan diri pada pasien itu, tapi pasien menjawabnya merasa jelek, kemudian atau tampak menjijikan, ya tentu itu tidak relevan, ya, dengan kondisi yang ada. Yang artinya ketika itu sudah tidak relevan, berarti sudah ada masalah lain dari aspek persepsi. Pengaruhnya dari mana, ya? Pengaruhnya dari tadi, dari aspek kecemasan, dari aspek kesedihan, dan lain sebagainya, itu nanti akan berkaitan. Kemudian poin K, ada kesulitan kerja, skor 0 sampai 3. Skor 0 ini saya dapat bekerja dengan baik atau sebaik-baiknya. Kemudian skor 1 memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu. Upaya tambahan ini bisa berupa support, ya, bisa berupa reinforcement positif, ya, bisa berupa semangat, ya, bisa berupa memberikan stimulus, ya. Karena upaya tambahan ini tentu tidak dari sisi internal, tetapi dari sisi eksternal. Bisa orang-orang sekitar, keluarga, ataupun petugas kesehatan yang ada. Kemudian skor 2 ini telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu. Artinya sudah benar-benar
males ya, sudah benar-benar malas mengerjakan sesuatu. Kemudian poin 3 ini tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Jadi sudah tidak ada rencana, sudah tidak ada keinginan, sudah tidak ada effort untuk melakukan suatu hal yang dalam hal ini adalah pekerjaan. Kemudian keletihan, skor masih sama 0 sampai 3. Skor 0 ini saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Kemudian skor 1 saya merasa lelah dari yang biasanya, skor 2 saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu, skor 3 saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Nah, lelah ataupun dalam hal keletihan ini tentu juga kita harus mengkaji dari aspek fisiologisnya ya. Ketika psikologisnya menyampaikan saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu, tetapi aspek fisiologisnya itu pasien sehat, pasien baik-baik saja, kemudian kekuatan ototnya juga masih bagus dan lain sebagainya. Tentu ini ada suatu hal yang terjadi. Dan ini saling berkaitan. Kemudian poin terakhir yaitu poin anoreksia. Skornya masih sama 0 sampai 4. Poin 0 ini nafsu makan saya tidak buruk dari biasanya. Poin 1 nafsu makan saya tidak sebaik dari sebelumnya. Poin 2 nafsu makan saya sangat buruk. Ya. Poin 3 saya tidak lagi punya nafsu makan sama sekali. Nah ini tentu kita sebagai pengkaji, kita sebagai perawat juga harus mengkaji aspek-aspek lain. Apa yang membuat malas? Apakah menunya? Apakah karena sering melamun? Apakah karena saat itu ada kondisi atau ada informasi yang membuat pasien stresornya tinggi dan lain sebagainya. Ini pengkajiannya harus mendalam ya. Jadi tidak serta-merta secara textbook aja berdasarkan pengkajian skala depresi yang sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian setelah kita tentukan skor-skor dari poin A sampai dengan poin N, ini kita jumlah ya. Yang poin A tadi skornya berapa sampai dengan M kita total, kita jumlah. Kita interpretasikan menjadi suatu hasil yang hasilnya itu bisa kita jadikan dasar di dalam acuan ataupun pengelolaan ASKEP. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, poin-poin hasil 0 sampai 16 plus ini bisa ada kurang lebih 4 kriteria ya. Jadi kriteria depresi tidak ada atau minimal, kemudian kriteria depresi ringan, kemudian kriteria depresi sedang, dan kriteria depresi berat. Nah, kalau sudah masuk di kriteria depresi berat ini ada aspek lain yang secara psikologis yang kita harus bisa berikan implementasi. Karena ini pengkajiannya adalah pengkajian yang kognitif ya. Jadi kita bisa melakukan implementasi tambahan yang orientasinya pada masalah yang dialami oleh pasien, khususnya pada masalah depresi. Ya. Sehingga hasil itu nanti kita tulis di dalam catatan pada hasil ini, yang disebut sebagai interpretasi dari hasil pengkajian yang sudah kita laksanakan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kelihatannya saya rasa cukup mudah ya untuk dilaksanakan karena tidak ada interpretasi tambahan yang harus kita analisis secara pribadi, tetapi di sini kita hanya cukup checklist saja sebenarnya sifatnya sesuai dengan kondisi pasien yang tentu tadi ada aspek-aspek lain yang tetap harus kita lakukan. Kita analisa, kemudian kita lihat apakah yang disampaikan dengan kondisinya itu real atau tidak, itu tentu tetap kita jalankan ya. Oke, mungkin itu pada pengkajian skala depresi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.